Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Cabang Purwantoro dengan alamat Tapel RT 03 RW 7 Desa Gondang, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Cabang Purwantoro didirikan tahun 1995, diresmikan oleh Al-Ustadz Dr. Hates Ahmad Sukino almarhum, almarhum. Kemudian kepengurusan itu saya Lasio Sidik sebagai ketua cabang, kemudian Bapak Sunoko sebagai sekretaris, Bapak Suyoto sebagai bendahara, kemudian ada seksi-seksi yang lain atau koordinator. Koordinator parkir Bapak Warsino, koordinator Satgas Bapak Yanto, koordinator relawan Bapak Safi'i, kemudian ada SAR dan Bankom, yaitu Saudara Sukarji dan Saudara Eko Nuryanto. Pengajian rutin kegiatan cabang yaitu setiap hari Selasa pukul 15 yang diampu oleh Ustadz Sumarno dari Wonogiri Kota. Kemudian cabang Purwantoro juga ada binaan 2 tempat, yaitu di Desa Bakalan harinya malam Ahad atau Sabtu sore. Kemudian yang satu itu di Desa Sendang, waktunya juga sama, Sabtu sore atau malam Ahad. Pengampunnya kalau di Bakalan saya sendiri itu Lasio Sidik, kemudian di Desa Sendang itu Bapak Sunoko. Kemudian ada kajian kelompok. Cabang Purwantoro ada 7 kelompok, yaitu 7 kelompok PA dan 7 kelompok PI. Berarti ada 14 kelompok PA dan PI. Itu dilaksanakan dengan bergiliran, artinya rumah ke rumah, dengan tujuan supaya mengerti dengan detail keadaan warga. Kemudian ada juga kegiatan kajian pemuda dilaksanakan pada Sabtu sore jam 15. Ustadznya itu saya jadwal, yang pertama saya sendiri Lasio Sidik, kemudian Bapak Sunoko, Bapak Tutut Suyadi, kemudian Bapak Trimanto. Masing-masing Ustadz itu saya beri materi sendiri-sendiri sehingga tidak ada, artinya boten rumbuk, tidak rumbuk, sehingga masing-masing itu menguasai materi. Kemudian kegiatan sosial yang rutin itu adalah donor darah, dilaksanakan 3 bulan sekali, dan cabang Purwantoro sebagai tempat kegiatan donor darah dari cabang Bulukerto dan cabang Puh Pelem dan Purwantoro itu sendiri, dari 3 cabang jadi 1, itu dilaksanakan di cabang Purwantoro 3 bulan sekali. Kemudian kegiatan sosial yang lain, paket kemerdekaan. Ini warga Majelis Tabligh Al-Quran membagi sembako di sekitar majelis yang rata-rata sekitar 40 sampai 50 paket. Itu diberikan menjelang 17 Agustus. Kemudian bedah rumah. Jadi warga Majelis Tabligh Al-Quran yang mendapat bedah rumah, maka tenaga dari warga Majelis Tabligh Al-Quran kemudian dibantu oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang lain adalah TMMD. Jadi TMMD tahun yang lalu itu warga Majelis Tabligh Al-Quran diminta bantuannya oleh Koramil untuk kerja bakti di Dukuh Wat Blinggang, Desa Sumbergalih, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Kemudian terakhir yaitu tahun yang lalu musim kemarau panjang, sehingga 2 desa yaitu Bakalan sama Duren itu kekeringan
sehingga warga Masjid Al-Quran partisipasi untuk mengirim air bersih tiap hari itu 2 tangki ya, selama 1 bulan. Berarti sekitar 60 tangki. Kerja bakti masyarakat di sekitar majelis di sini, kemarin ada lomba tingkat kecamatan, sehingga warga Masjid Al-Quran dimintai bantuannya untuk membantu membuat pagar, membersihkan jalan-jalan, dan membuat yang lain-lain untuk sarana lomba desa itu tadi. Setiap tahun itu warga Masjid Al-Quran, khususnya sektor timur cabang Purwantoro, itu ada kegiatan korban yang difokuskan di cabang Purwantoro, yaitu cabang Slogoimo, Popelem, dan Bulukerto, kemudian Purwantoro itu sendiri. Nah, tahun kemarin terakhir korban menyembelih sapi, 13 sapi, kemudian 12 kambing, dibagikan 4 kecamatan. Kemudian kegiatan Satgas itu setiap 3 bulan sekali ada jadwal piket dari perwakilan. Nah, perwakilan itu juga dari pusat untuk piket pengajian Rabu dan pengajian Jumat, bahkan pengajian Ahad. Rabu itu khusus ibu-ibu, kadang Jumat. Di sini ada Satgas divisi itu 2, kemudian Satgas umum 6, kemudian Satgas yang sudah dilatih di SAR itu ada 1 ya. Bankom ada 1, SAR ada 1, protokoler 2. Kalau fungsi Satgas di majelis untuk mengamankan jalannya pengajian. Kegiatan pemuda yang pertama adalah kajian. Pendidikan yang ada di sini adalah TPQ. Kalau TK, SD belum ada. Nanti TPQ yang ada. Setiap hari Sabtu sore, seminggu sekali. Yang mengajar TPQ yang pertama Ibu Aisyah Fitriani. Yang kedua Hana Ayu Hanifah. Kegiatan olahraga khususnya badminton itu diikuti oleh pemuda. Kemudian futsal itu juga kegiatan pemuda. Kemudian gedung yang ada luas tanah 1060 meter persegi. Didirikan gedung 18 kali 9, kemudian ada dapur, kantor, dan ruang transit apabila ada nafar. Sedikit informasi dari awal. Jadi tahun 1995 diresmikan cabang Purwantoro. Kemudian tahun 1996 itu mencari tanah. Alhamdulillah tanah ini yang punya adalah warga pengajian, sehingga suruh membeli, harganya hanya 2.500.000. Setelah itu warga juga punya rumah joglo. Tidak bagus tapi ya dengan sederhana. Yang penting bisa untuk kegiatan ngaji. Sehingga rumah joglo itu didirikan di tanah seluas 530 meter persegi. Sehingga bisa untuk kegiatan pengajian yang tergabung dari Jatisono, Popelem, dan Purwantoro itu tadi. Kemudian tahun 2000 Jatisono itu dibina oleh Pak Darto dari Jepres itu. Kemudian tahun 2004 diresmikan, sehingga otomatis tidak ngaji ke cabang Purwantoro, sudah ngaji di cabang Jatisono sendiri, sehingga Purwantoro gratis berkurang warganya, tinggal Purwantoro sama Popelem. Alhamdulillah, ini menyangkut perkembangan majelis. Dengan adanya radio dan TV, masyarakat mendengar, sehingga satu persatu mendapatkan hidayah masuk cabang. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha membina kelompok-kelompok yang ada, khususnya di Tunggur Slogoimo.
Awalnya itu hanya satu keluarga. Setelah saya bina itu jadi beberapa orang, sehingga setelah mengerti satu persatu saya suruh gabung cabang sehingga semuanya bisa ke cabang, sehingga di situ warga Masjid Al-Jagoan ya semakin kuat, semakin banyak. Nah, suatu ketika punya planning, punya ide, apakah kita hanya menempati gedung yang seperti ini, artinya joglo yang jelek itu tadi. Maka punya inisiatif untuk mengumpulkan warga sehingga di situ dimintai istilahnya apa itu pertanggungjawaban untuk dana, sehingga terwujudlah yang namanya gedung ini. Ya artinya seperti dikatakan tadi balai desa ya, seperti gedung kantor lah. Usaha warga yang pertama ada petani milon atau petani semongko, dan alhamdulillah kalau sudah panen itu tinggal online sehingga di sawah itu sudah menjadi pasar, sehingga nanti warga itu berdundun datang ke sawah, metik sendiri, ditimbang sendiri, itu harganya per kilo kalau kemarin itu 5.000. Kemudian ada peternakan, baik itu sapi maupun kambing, yaitu Pak Trimanto di daerah Sendang. Kemudian peternakan kambing Bapak Parsi itu di Sumber Dalih, itu kambing yang kelas, kemarin di kontes itu mendapat juara 1, sehingga tawar 65 juta belum boleh. Kemudian ada juga kuliner, yaitu warung makan Purwantoro Nyes, itu miliknya Pak Sunoko sebagai sekretaris cabang. Kemudian bakso mie ayam sate itu miliknya Bapak Suyoto sebagai bendahara cabang. Kemudian juga ada kelontong, itu juga milik Bapak Suyoto. Kemudian ada juga warung gerabah, itu miliknya Bapak Tutut Suyati, tempatnya di pasar. Ada lagi warga yang membuat plat nomor atau tulisan-tulisan, itu Bapak Ridwan, stempel dan rekame, betul. Ada warga masih muda, itu usahanya potong rambut, namanya Vicky. Kemudian juga warga ada yang usahanya membuat jok mobil, jok sepeda motor, itu namanya Budi Utomo. Kemudian Bapak Sukidi itu juga jok mobil dan motor. Kemudian ada yang usahanya budidaya jamur tiram, itu saya sendiri, Lasio Sidik. Yang lain itu adalah petani yang pada umumnya menanam padi dan palawija, atau sebagian ada yang PNS, kebanyakan guru bernaung di PDK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Alamat dulu itu Sambidileng RT 1 RW 8 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Purwantoro.
Sekarang saya pindah di domisili di tepatnya Desa Soco, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Dimulai dari beliau Bapak Lasio Siddiq, itu merupakan aktivis masjid yang namanya Masjid Pagersari Purwantoro, dan juga merupakan penggiat kegiatan-kegiatan pengajian yang ada di masjidnya. Kemudian beliau setiap saat itu mengadakan event-event kegiatan pengajian, dan setelah diamati bersama, setiap pengajian tidak bisa lancar, tidak bisa konsisten. Kadang-kadang awalnya banyak, kemudian akhir-akhir habis tidak ada, akhirnya bubar. Terus akhirnya beliau Bapak Lasio Siddiq, yang saat ini beliau juga sebagai ketua cabang Purwantoro, berpikir saat itu kebetulan kedatangan beliau Bapak Sukadi, yang notabene-nya sebagai ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri di SMP 1 Purwantoro sebagai guru. Kemudian di saat-saat itu Pak Lasio juga bingung, akhirnya Pak Lasio memberikan kepercayaan kepada beliau Bapak Sukadi yang sekarang sudah almarhum, memberikan kepercayaan untuk mengisi khotbah Jumat, kemudian juga kalau di bulan puasa itu isian Ramadan. Akhirnya beliau Bapak Lasio juga bincang-bincang dengan beliau Pak Sukadi, kok isiannya bagus. Akhirnya beliau Bapak Lasio bincang dengan beliau Bapak Sukadi, bagaimana Pak caranya agar kami itu bisa mengaji dengan rutin. Beliau Pak Sukadi mengiyakan, siap, dengan catatan bahwa yang ikut ngaji itu adalah konsisten, ajak. Beliau Pak Lasio Siddiq sangat senang sekali karena beliau merupakan aktivis dari masjid, penggiat masjid. Setelah itu kemudian minggu berikutnya pertemuan pengajian dilaksanakan pada malam hari, tepatnya di Masjid Pagersari, malam hari Selasa malam setelah waktunya Isya. Diikuti dari khusus putra, ya agak lumayan pengikutnya. Yang diikuti dari remaja, kemudian jamaah yang di masjid, dan juga warga sekitar. Awalnya dulu mengenal dari MTA itu awalnya ya dari beliau Bapak Lasio, karena kebetulan saya juga salah satu pemuda yang ada di masjidnya Pak Lasio. Kemudian tahunya dari MTA, yaitu dari beliau Bapak Sukadi. Tanggapan kami mengenai kajian yang di MTA itu sangat bagus sekali, terutama kajian yang rutin. Kalau dulu-dulu Pak Lasio itu setiap mengadakan event gagal, tidak ada, hanya istilahnya obor-obor belara. Di waktu awalnya banyak, di akhir-akhir tidak ada, akhirnya habis. Dan alhamdulillah setelah dibina beliau Bapak Sukadi itu, karena di situ ada absensi, yang tidak masuk siapa, kan tahu yang sakit kita doakan, yang mungkin tidak bisa ngaji itu alasannya apa dan sebagainya, sehingga di situ sudah ada mulai keteraturan, sehingga dengan semacam itu kami akhirnya ada tambah rasa ini kok memang bagus bagi saya, ini bagus gitu. Terus akhirnya selain itu juga isiannya itu jelas, karena apa? Berdasarkan Quran dan hadis semua dijabarkan. Baik suka dukanya, kalau sukanya banyak sekali, karena di majelis itu bisa bersama-sama dengan rekan-rekan yang tidak memandang itu statusnya, baik itu pegawai, itu petani, semua sama dan semua duduk sama, sehingga tidak ada pembedanya. Kemudian dukanya, saya kira dukanya untuk pengajian di majelis tafsir Al-Quran cabang Purwantoro ini hanya riak-riak kecil saja, dalam arti gini, belum paham kaitannya dengan MTA, sehingga setelah paham, oh ternyata MTA itu seperti ini toh, oh MTA itu seperti ini, akhirnya beliau dengan sendirinya tidak mengusik lagi, sehingga perjalanan MTA di khususnya Purwantoro berjalan dengan baik, lancar. Akhirnya yang kemarin itu, yang dulu-dulu misalnya tidak simpatik, ya sekarang juga simpatik, walaupun tidak simpatik yang jelas tidak mengganggu. Harapannya khususnya bagi pemuda, karena membentuk pengajian itu sangat sulit sekali, untuk itu silahkan dilanjutkan, dan ini sudah ada kendaraannya, sudah ada sopirnya, tinggal bagaimana
penumpangnya. Lah penumpangnya ini khususnya generasi muda, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan dari MTA yang ada di cabang Purwantoro. Alhamdulillah bahwa di Kecamatan Purwantoro ini banyak organisasi keagamaan yang salah satunya adalah MTA, dan alhamdulillah keberadaan MTA dari Kecamatan Purwantoro ini manfaatnya sangat bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Purwantoro ini. Kemudian yang selanjutnya tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya menika bantuan kepada warga masyarakat, baik itu di ada kegiatan bencana dan sebagainya. Ini SAR MTA cukup luar biasa ini untuk membantu masyarakat kami yang ada di Kecamatan Purwantoro itu. Ini alhamdulillah kami dengan istri ini sering mengikuti kajian walaupun belum pernah datang ke Solo sana. Jadi kajian itu mempertebal iman kami dan menjadikan acuan kami untuk senantiasa bisa menjadi lebih baik. Terhadap organisasi khususnya di MTA, harapan kami untuk senantiasa memberikan dakwah yang cukup luar biasa. Karena saya sering matur, saya sampaikan bahwa kondisional saat ini, khususnya di Purwantoro dan pada umumnya di Kabupaten Wonogiri, ini perlu pendidikan mental yang cukup luar biasa. Kalau kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan itu, saya yakin negara ini akan hancur. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa jamaah masjid kami dimakmurkan oleh saudara-saudara kami dari warga MTA. Tentunya ini memberikan manfaat bagi kami. Salah satunya kebersamaan yang dilihat oleh warga sekitar MTA ini menjadikan motivasi untuk bisa ditiru warga kami. Harapan kami mudah-mudahan dengan keberadaan warga MTA ini memberikan tambahan pengetahuan kepada warga kami terkait kajian-kajian agama yang kami yakini saat ini, Islam. Kemudian harapan terhadap warga kami, mudah-mudahan warga kami juga senantiasa mendukung program-program yang ada di MTA, kemudian ikut mengamalkan tentunya apa yang pernah didengar, disampaikan oleh warga MTA terhadap jamaah kami. Sampai kita melepaskan diri dari saudara kita yang tunduk patuh, kemudian memalingkan, kita lepas mengikuti orang kafir. Bukan hal yang mustahil, kita pun perilaku kita akan seperti mereka. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu bukan perilaku manusia, tetapi kita lakukan. Perzinahan, minum-minuman keras, perjudian, mungkin pembunuhan akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu, maka mari ayat ini yang sering dibacakan, sering disampaikan kepada kita muhasabah, kita ingat-ingat apakah kita seperti itu. Karena Allah menyatakan la tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu itu mati dalam keadaan berserah diri. Harapan ke depan, mudah-mudahan warga itu semakin tambah, kemudian semakin mantap dalam menerima kajian, kemudian betul-betul ada perubahan dengan hasil ngaji. Mudah-mudahan harapan ke depan, kebersamaan, persaudaraan bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Khususnya di daerah Kecamatan Purwantoro dan sekitarnya,
bisa mengikuti pengajian yang dilaksanakan di cabang Purwantoro pada hari Selasa pukul 15 sampai selesai. Demikian sekilas gambaran Majelis Cabang Purwantoro, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengan sesama saudara kita ada yang retak itu timbul masalah. Basa Jawa ini bedak. Nek anu ini ngomong ibu sing pas niku. Pokoknya kan masalah. Mungkin masalah apa, saling kecewa, saling apa. Monggo kita islahkan.